Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Awwal wal Khatim lima sabaqa nasyirul haqqil awwal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه ومن بهديه العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فهذا المحترمين والمحترمات سبحانك Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur yang panjang, sehat dan afiat, dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubah semangat dan firman Allah dengan sebab-sebab itu kita dimuliakan oleh Allah. Dunia kita, akhirat kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan ampunan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita. Allah SWT memberikan dosa-dosa Rasulullah SAW dan mu'min-mu'minat. Mudah-mudahan pula Allah SWT menjadikan kita soleh-solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, waktu dan kedua orang tuanya maupun anak kedua orang tuanya, dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan terbangun satu waktu kita depan Allah dalam yang husnul khatimah. Alhamdulillah wa ala wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله بما حسبي الله بما حسبي الله بما وعلمني حسبي الله بما حسدني حسبي الله بما كان لي السوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه وعلينا وعلى أولاد الجمعة إلى بركته في دارين آمين. والرابع أخذ بفريق طالع والشهر كذلك فينضف إبطاله ويقص شاربه ويحلق عنده والتدليل بأحسن ما وجد منه. ويستحب الإنصات وهو السكوت مع الإصرار في وقت الخطبة. ويستثنى من الإنصات أمور المذكور في المطولات منها إنذار عما أن يقع في بئر ومن تب إليه
aqrabun nasalan. Termasuk daripada sunnah-sunnah sholat Jumat, ya, kemarin ada 4 hal. Yang pertama yang ditekankan untuk melakukan sholat mandi Jumat, yang mana mandi Jumat itu setelah terbitnya fajar yang kedua, fajar shotib, ya, itu sudah diperbolehkan niat mandi sholat Jumat, itu memperoleh kesunahan. Yang paling utama mendekati dia mau pergi untuk menunaikan sholat Jumat tersebut, ya. Kemudian membersihkan jasad kita, membersihkan badan kita, menghilangkan daripada bau-bau yang tidak sedap, ya, dengan perkara-perkara yang wangi. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang putih, ya, itu sunnah. Nah, yang keempat ini akhdul kuku, yakni mengambil kuku atau memotong kuku. Memotong kuku dari Jumat sangat ditekankan, intola jikalau kukunya itu panjang, ya. Hari Jumat disunahkan untuk memotong kuku, ya. Caranya seperti yang pertemuan sebelumnya, memotong kuku. Masya'ru kadzalik, dan juga memotong rambut bila mana panjang, itu juga sunnah. Motong rambut, motong kuku dari Jumat itu hukumnya sunnah. Begitu pula mencabuti bulu ketiak, dari Jumat ini, mencabuti bulu ketiaknya sunnah, termasuk, ya, mencabuti bulu ketiak. Wa yakhussu syaribahu, kemudian mencukur daripada ini, apa ini namanya, kumis, ya, mencukur kumis, ya, dari Jumat, ya, itu juga sunnah. Kemudian wa yahluqu anitahu, mencabuti daripada bulu kemaluannya, ini termasuk sunnah, ya, ini dari Jumat. Jadi hari Jumat, ya, memotong kuku, memotong rambut, ya. Nah, itu pula rambut-rambut yang ada di yang lainnya, ya, seperti rambut ketiak kita. Kalau rambut ketiak kita sunnahnya itu dicabut, ya, dicabut. Yang laki-laki itu dicabut. Kalau perempuan rambut ketiaknya dicukur. Ya. Kemudian kalau rambut kemaluan, yang laki-laki itu dicukur, yang perempuan dicabut. Itu, ya, ada sendiri-sendiri, ya. Yang laki-laki dicukur, yang perempuan dicabut. Ya, ini. Itu faedahnya juga luar biasa, bukan berarti tidak ada faedahnya, ya. Dalam kitab Al-Ilhaq itu juga misalnya ada keterangan, ya. Yang laki-laki dicabut, yang perempuan dicukur untuk rambut kemaluan. Itu insya Allah, masya Allah, luar biasa, ya, kekuatannya. Ini sunnah. Wadadanibu, dan juga memakai wangi-wangian bi ahsani ma wujida minhu, dengan sesuatu yang ia dapati. Artinya pakai harum-harum, minyak wangi atau yang lainnya yang ada pada dirinya, sunnah. Ya, sebelum berangkat, ya, ke masjid menunaikan sholat Jumat, laki-laki maupun perempuan, ya, ini disunahkan memakai wangian, memakai wangi-wangian, pakai minyak wangi, ya. Di luar itu juga sama sunnah memakai wangi-wangian. Ketika kita mau sholat berjamaah, ketika kita berkumpul dengan orang lain, ya, ini disunahkan memakai wangi-wangian, ya. Seperti siwak, ya, siwak itu ketika bau mulut kita tidak sedap, kok tidak berbicara sama orang lain, ya, termasuk ditekankan banget untuk melakukan siwak, ya. Untuk bersiwak, ya, ketika kita mau berbicara sama orang lain, bau mulut kita kok tidak sedap, tidak enak,
maka sangat ditekankan ya, sangat ditekankan untuk memakai bersih. Kita juga nanti wangi-wangian ketika kita mau berangkat ke masjid, lebih di hari Jumat sangat ditekankan untuk melakukan memakai minyak wangi sebelum kita kumpul satu orang, sebelum kita berangkat menunaikan sholat Jumat. Ya. Nah, wa yustahabbu al-insatu, dan disunahkan lagi al-insat, benar-benar berusaha untuk mendengarkan. Ya, wa huwa as-sukutu ma'al isghari, yakni diam disertai dengan mendengarkan. Ya, itu insat ya. Artinya tidak hanya sekedar mendengarkan. Kadang-kadang kan ada orang itu sambil bicara tapi tetap bisa mendengarkan. Ya. Kadang-kadang kita ngaji seperti ini, maaf, sambil bicara, tapi kita masih bisa mendengar. Itu namanya bukan isbok. Isbok itu selain telinganya juga mendengarkan, ya, kita tidak berbicara, ya, tidak berbicara ketika ada khutbah diisbokkan. Ya. Kita perhatikan benar-benar. Ini sangat ditegakkan, disunahkan. Ya. Kapan di waktu khutbah, pada waktu khutbah. Jadi di waktu khutbah ini disunahkan, yaitu untuk berusaha ya semaksimal mungkin untuk mendengarkan daripada khatib ketika melakukan khutbahnya. Ya, itu diperhatikan, tidak boleh berbicara. Ya. Sampai kata Rasulullah, siapa orang berbicara ketika khatib sedang khutbah, maka apapun laku, maka sia-sia Jumatan sia-sia, tidak ada gunanya. Ya. Kalau dalam kitab Tanbihul Qaul, ya Syekh Imam An-Nawawi mengatakan ayat al-isma, yakni orang itu berdosa, melakukan sebuah amalan itu dosa. Ketika orang itu khatib sedang berkhutbah kemudian dia berbicara, dia melakukan gerakan pandangan-pandangan ke arah lain juga sama atau menoleh-noleh, ya, gitu. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang tidak ada manfaat, yang tidak ada gunanya, yang tidak, ya, ini. Dan kata Rasulullah SAW, maka dia sama seperti orang yang tidak Jumatan. Bahkan tengok orang ini mendapatkan sebuah dosa. Melakukan sebuah dosa. Karena ketika khutbah yang diusahakan, ya khatib sedang khutbah, maka kita itu diam, ya, diam seksama, memperhatikan, mendengarkan. Usahakan anak kecil ini, ya. Nah, anak kecil usahakan kalau Jumat ini tidak usah dibawa ke masjid, ya, tidak usah dibawa ke masjid. Kalau anak yang kecil yang belum ngerti, dalam ada khatib khutbah itu amin, luar biasa ribut, ya, ya, anak-anak kecil ya, di apa namanya dijauhkan, ya, tahu di belakang kalau memang ada diatur, ya. Cuma kadang-kadang mohon maaf orang tuanya kadang-kadang yang apa namanya tidak mau anaknya ditaruh di belakang dan lain sebagainya. Ya. Wa yustasna min insati umurun madhkurun fil mutawalatin, dan dikecualikan daripada kata al-insat mendengarkan dan sama ini perkara-perkara yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang daripada pembahasannya, yakni diantaranya indarul a'ma ayyam wa'ati birin, ya, diperbolehkan seumpamanya seseorang itu berbicara untuk mengingatkan orang yang buta ketika mau atau tidak orang buta terjatuh di dalam sumur. Sebenarnya ketika ada salat Jumat, ada orang yang buta sedang berjalan, mau wudhu atau mau baru datang, ya, kemudian kok ada lubangan atau ada apa di depannya sehingga orang itu mau terjatuh, mau masuk dalam sumur, maka itu diperbolehkan untuk mengingatkan daripada orang tersebut. Awal mendapin ilahi aqrabu masalan, atau seumpamanya ada orang tidak mengerti, ya, ada kalajengking atau ada ular yang mau menggigitnya, nah itu diperbolehkan untuk mengingatkannya. Ya. Artinya tidak kehilangan insaf tadi, ya. Tidak kehilangan insaf, diperbolehkan, dikecualikan perkara-perkara yang sedemikian rupa. Nah, kalau tidak sedemikian rupa, tidak usah. Kita harus dia mendengarkan daripada khutbah. Ya, ini.
Ini termasuk juga perkara yang sunnah, ya, sunnah bagi orang-orang yang menghadiri sholat Jumat. Kemudian dan orang dakhala yang masuk masjid wal imam sedangkan imam yakhthubu sedang khutbah. Sholat maka diperbolehkan sholat rakaataini 2 rakaat khafifataini yang ringan, tsumma yajlisu kemudian ia duduk. Nah, ketika hari Jumat ya kita terlambat, dan ada makmum jamaah yang terlambat baru masuk masjid ya, sementara khatib sedang khutbah. Maka diperbolehkan orang ini tadi sholat rakaataini khafifataini, sholat 2 rakaat yang ringan, yang sedang, yang agak cepat ya. Jadi boleh ya. Khatib sedang khutbah kita baru datang semuanya masuk masjid, maka boleh sunnah qobliyah. Ya, sunnah qobliyahnya boleh 2 rakaat ini tapi dengan ringan itu artinya agak cepat ya, diambil rukun-rukunnya dan bacaannya agak dipercepat. Terus pokoknya rukun-rukunnya aja ya. Sunnahnya enggak usah apa. Nah, ini lebih baik ya, karena kita agar agak cepat kemudian mendengarkan daripada khatib menyampaikan khutbahnya ya. Jadi ini ya. Jadi ketika khatib sedang khutbah ya, nah kita baru datang boleh enggak apa-apa ya, masuk kemudian sholat sunnah tapi yang khafifah ini, yang ringan, artinya dipercepat sholatnya. Jangan seperti biasanya, standar biasanya ya. Standar biasanya ada yang mengatakan boleh diambil aja yang rukun-rukunnya, yang wajib-wajibnya ya, tidak usah iftitah Allahu Akbar langsung Fatihah Bismillahirrahmanirrahim habis Fatihah langsung rukuk ya. Kemudian ketika rukuk baca sekali tasbihnya aja, ringan aja. Kemudian iktidal, jangan lama karena khatib sedang khutbah, sedang berlangsung khutbah. Nah, bagi orang yang masuk diperbolehkan untuk sholat 2 rakaat ya. Wa ta'budu al-musannifu bi dakhala yufimu anna al-hadir la yunshidu salatan raka'ataini sawa'un shalla sunnatal jum'ati am la. Nah, ini ya kata dakhala ini ya, kata-kata musannif pengarang kitab ya, ini memberikan kefahaman, bisa dijadikan sebuah pedoman bahwasannya orang yang telah hadir di dalam masjid ya, artinya orang itu sudah berada di dalam masjid ya, sudah berada di dalam masjid, kemudian khatib sudah khutbah, la yunsyi'u maka tidak boleh mendirikan sholat rakaatain, tidak boleh melakukan sholat 2 rakaat. Nah, ya. Karena dia ya sudah berada di dalam masjid. Beda dengan kasus orang yang baru datang, khatib sedang khutbah, orang baru datang seorang ini, maka diperbolehkan sholat sunnah 2 rakaat yang ringan. Tapi kalau orang itu sudah berada di dalam masjid ya, artinya khatib sebelum khutbah orang itu sudah ada di masjid duluan sudah hadir di situ ya, maka ketika ia mau melakukan sholat sunnah maka itu tidak diperbolehkan. Baik itu sholat sunnah qobliyah, baik sawa'un sholat sunnatal jum'ati, baik sholat sunnah qobliyah Jumat ataupun sholat sunnah yang lainnya tidak diperbolehkan ya, ini tidak diperbolehkan ya. Ini. Kalau dalam kitab itu di sini diterangkan anna fi'lahuma haramun aw makruhun lakin annahu bisyadul muhayyari syarahul hurmati ya. Ada 2 pendapat tidak diperbolehkannya ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tetapi Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzabnya beliau mengatakan haram. Ya. Dalam Hasyiah Al-Baihaqi ya, mazhab 4 ya, Imam Syafi'i termasuk qaul ya, jadidnya mengatakan haram
ya, haram. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, ya, Imam Hanafi, ya, itu orang yang sudah berada di dalam masjid, ya, kemudian khatib sedang khutbah, maka diharamkan untuk melakukan sholat sunnah. Ya. Tapi kalau khatib Imam Maliki, Imam Syafi'i, itu makruh, makruh. Khatibnya haram. Ya. Sama seperti mazhab yang lainnya diharamkan, sehingga ada mazhab yang lain seperti mazhab Maliki, ya, ketika Jumatan tidak ada sunnah qobliyah Jumat, ya, langsung setelah adzan kemudian khutbah. Ada yang seperti itu, karena memang ada yang mengharamkan. Ya. Nah, kalau di sini diterangkan bagi orang yang sudah berada di dalam masjid itu, kalau khatib sedang khutbah maka tidak diperbolehkan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, ini. Ya. Imam An-Nawawi termasuk dalam Syarah Muhadzab, beliau menjelaskan bahwasanya hukumnya haram. Wa naqala al-ijma' 'alaiha al-Mawardi. Sebagian besar ulama menukil pendapat ini dari Imam Al-Mawardi, juga mengatakan haram untuk melakukan sholat bagi orang-orang yang sudah berada di dalam masjid. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan sholat Jumat, ya, mulai dari syarat-syaratnya, rukunnya, ya, kemudian khutbah, ya, rukun-rukun khutbah, kemudian kesunahan-kesunahan daripada hari Jumat, dan juga kesunahan-kesunahan bagi orang yang mau mendatangi, menghadiri daripada sholat Jumat, ya, mandi Jumat, baik orang laki-laki maupun perempuan, ya, yang hendak mendatangi sholat Jumat hukumnya sunnah. Ya, sekali lagi, jadi kalau mandi Jumat itu bagi orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Yang tidak menghadiri, ya, maka tidak ada kesunahan baginya untuk melakukan mandi sunnah Jumat, ya. Nah, faslun wa salatul idaini wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan, monggo. Ini nanti mohon maaf, saya nanti 10 menit lagi lah saya tak janji. Ada yang ditanyakan? Antara yang berbuku mungkin terlalu gimana yang apakah perlu dilakukan atau tidak? Jenggot ada, ya, jenggot itu disunahkan untuk dipelihara, ya, disunahkan untuk dipelihara jenggot ini, ya, disunahkan untuk dipelihara dan dirapikan, ya. Nah, apakah kalau Jumat disunahkan mencukurnya, ya? Nah, ya, saya lupa dalam kitab apa, lupa keterangannya, ya. Itu kalau jenggot itu, ya, merapikannya, ya, 40 hari sekali, ya, 40 hari sekali itu dirapikan, dicukur ujungnya, ya, dicukur ujungnya, ya, ujungnya aja sedikit, ya, panjang, kemudian dicukur ujungnya, ya, ini untuk jenggot, ya, karena disunahkan untuk dipelihara, disunahkan untuk panjang, ya, tapi dirapikan. Merapikannya itu dicukur ujungnya itu 40 hari, minimal 40 hari, ya, dirapikan. Ini kalau jenggot, ya. Kalau rambut batis atau rambut apa tidak disunahkan. Wah, Jumat ini berrambut batis, ya, ini tidak disunahkan, atau bulu-bulu tangan semuanya yang tidak sunnah, gitu, ya. Kalau itu sudah berubah, ya, anak-anak libur, gitu. Anak-anak libur, bagaimana semuanya itu
petugas masjidnya, tentu atau tugas amanahnya, ya bagaimana? Karena kalau ribut itu juga mengganggu daripada pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Dalam pertemuan yang beberapa kali sebelumnya saya sampaikan bila mana ada, ya, ketika khotib itu menyampaikan khutbah yang rukun-rukunnya itu kok tidak bisa sampai terdengar oleh 40 orang, dikarenakan ada suara-suara yang mengganggu di antaranya, ya, maka itu membatalkan syarat sahnya khutbah. Ya, itu. Ya. Nah, kemudian ketika ada suara-suara maka harus dijauhkan. Ya. Nah, yang dianjurkan al-insyad itu ketika daripada rukun-rukunnya khutbah. Ketika khotib membaca rukun-rukunnya khutbah. Nah, kalau isi khutbah ya seperti materinya, ya itu bukan rukun. Nah, itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kan dikatakan dalam itu tidaklah bohong. Teman sedang bicara sebenarnya. Pas khotib walaupun di atas mimbar, tetapi ketika menyampaikan itu materi, ya, yang menjadikan Jumatan itu laku dan al-ism kata Imam Nawawi, ya, itu ketika khotib itu membaca rukun khutbah, hamdalah, sholawat, ya, kemudian wasiat, takwa, kemudian bacaan Quran, kemudian berdoa orang-orang muslim, mukminat itu. Nah, di luar itu tidak apa. Nah, makanya mengingatkannya, ya, ketika hari di luar rukun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa sholatul idaini, dan sholat dua lebaran, Idul Fitri wal Udhiyah, yakni sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sunnatun itu hukumnya sunnah, muakkadatun yang sangat dikokohkan, yang sangat ditekankan. Jadi sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Pada secara jamaatan dan dikerjakan secara jamaah, ya, secara jamaah sangat ditekankan. Wali mufaridin, dan juga bagi orang yang sendiri. Nah, ini, ya, bagi orang sendiri masih disunahkan. Wa musafirin, dan musafir, wa kubrin, dan orang yang ketiga, wa atin, dan orang budak, ya, wa khunsa, dan orang yang khunsa, yang haji, wa imra'atin, dan perempuan, ya, ini hukumnya sunnah muakkadah, ya. Jadi sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi boleh kita sholat Idul Fitri, Idul Adha di rumah sendiri, boleh seumpamanya. Boleh. Di sini wali mufaridin, dan juga disunnahkan lagi bagi orang yang sendirian seumpamanya. Ya, seumpamanya dia berhalangan untuk ke masjid, ya, kemudian melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha sendiri di rumah, tetap hukumnya masih sunnah muakkadah, ya, ini sunnah muakkadah. Seumpamanya pas banjir Idul Fitri, Idul Adha, tiba-tiba hujan deras, betul banjir yang luar biasa, tidak bisa menuju ke masjid, dan sampai siang, ya, mendekati waktu sholat zuhur, masih kira-kira, wah ini nanti kalau nunggu kayaknya kok selesai masuk waktu zuhur tidak bisa ada banjirnya atau hujannya, tidak bisa menuju masjid karena banjir atau hujan yang amat deras umpamanya, kan banjir. Jadi sholat sendiri aja di rumah jam 10, jam 11 semuanya. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha di rumah sendiri boleh, ya. Jadi sunnah muakkadah untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, baik, ya, secara berjamaah atau bagi orang yang sendiri, ya,
Bahkan orang yang bepergian, ya. Seumpamanya kita pas bepergiannya pas hari raya Idul Fitri, ya. Idul Fitri, seumpamanya di jalan, kita sholat dulu sendiri boleh, atau sholat sendiri sama rombongan boleh, tidak apa-apa. Ya, dan disunah sholatnya. Kalau khutbah Idul Fitri itu kan beda lagi. Sholatnya, ya, ini sholatnya. Soalnya kita di kapal, biasanya bepergian kalau dipakai kapal semuanya masih tiba-tiba masih di jadwal yang berlayar, pas Idul Fitri kok masih di kapal, atau Idul Adha masih di kapal, tidak apa-apa, sholat sendiri atau sholat sama rombongannya, menunaikan sholat Idul Fitri, ya, sholat Idul Fitri. Atau biasanya juga kadang-kadang ada keraguan kalau Idul Fitri. Ada yang mengatakan ini sudah 30 sudah waktunya Idul Fitri, ada yang enggak. Kemudian saya ikut yang sekarang aja sudah seumpamanya. Akhirnya dia sholat Idul Fitri sendiri boleh, enggak apa-apa. Ya, jadi ini sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah. Wa yajibu 'alal ma'mumi an yanwiya al-ihtimam, dan wajib bagi seorang makmum untuk meniatkan al-ihtimam sebagai makmum itu ikut dengan imamnya kalau dia berjamaah, ya. Jadi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, makmum wajib untuk meniatkan diri sebagai makmum ikut sama imam. Ya, dunal imam, tidak seorang kalau imam tidak, imamnya tidak, ya, beda sama sholat Jumat kemarin ini, ya. Jadi sholat Idul Fitri atau ya sholat Idul Adha, ya, makmum wajib untuk meniatkan diri sebagai imam. Kalau imamnya tidak, wajib untuk niat menjadi imam, tidak. Ya, jadi boleh, ya, imamnya tidak niat berjamaah boleh, ya. Ini